Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baru-baru ini setelah mendapatkan rujakan nyinyiran dari para YouTuber Aswaja, KRT Nur Ihya memberikan klarifikasi di dalam videonya. Mari kita dengarkan suaranya. Saya tidak mengaku paling pinter. Ini kan namanya ngasih bersama. Oh ada yang mengingatkan, itu kan bagian daripada rasa sayang yang mengingatkan saya. Nah, alhamdulillah, ini saya terima. Ya, kalau memang itu sesuai dengan siapnya kalam, misalkan bukan naat mantot ya, tapi mudhof dan mudhof ilaih itu nggak apa-apa, boleh. Mudhof dan mudhof ilaihnya boleh, ilah yaumil akhirah sama dengan ilah yaumil qiyamah, yang penting tidak ditambahi dengan al takrif atau ma'rifah. Ilal yaumil akhirah, toh ini boleh ilah yaumil akhirah tapi syal recel atau langka, jarang digunakan kalimat seperti ini. Sekarang, misalkan di dalam Marah Labib ya, karya dari Syekh Nawawi Al-Bandani dan sebagian dari ulang-ulang mutakhir ya, itu menggunakan yaumil akhirah ketika menafsir sebuah ayat itu boleh-boleh saja. Tetapi menurut guru saya yang ahli tata bahasa dari Madhab Hambali yang ada, ketika saya sodorkan ya redaksi sholat busra ini katanya kalimatnya syad ya, aneh ya. Terus apalagi disadarkan kepada Rasulullah lebih sangat aneh lagi. Terus bagaimana kesimpulannya? Ya tinggalkan saja. Dalam klarifikasi ini saya mencatat ada 3 poin yang perlu ditanggapi. Pertama, dia ngaku kalau dirinya salah dan berterima kasih. Akan tetapi, yang kedua, dia ngeyel, mengatakan bahwasanya redaksi yang ada di Sholawat Busyra ini katanya syadz. Kata-kata yaumil akhirah itu syadz. Dan syadz itu katanya jarang dipakai. Sebentar lagi kita lihat syadz itu menurut ahlinya itu sesungguhnya seperti apa. Yang ketiga, setelah menyodorkan kepada gurunya, redaksinya itu aneh katanya. Anehnya di mana? Tapi tidak menyebutkan. Mari kita kaji bersama tentang apa yang disampaikan KRT Nur Ihya ini. Pertama dia ngaku, baguslah, ngaku. Ngaku salah gitu sungguhnya lebih aman, Pak. Lebih aman. Ya, lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena itu menunjukkan kejentelan. Jangankan sekelas sampean, Pak. Sekelas ulama besar pun kalau ngaku salah ya ngaku salah. Bahkan menarik kembali omongannya. Itu bagus. Nah, sampean benar-benar mengaku dan berterima kasih tapi sampean ngeyel. Mengatakan kata-kata yaumil akhirah ini, lafaz yaumil akhir ini mengatakan syad, jarang digunakan. Loh, kok jarang digunakan? Emang ukurannya jarang digunakan itu syad. Seperti itu, Kak, Pak? Iya, syadnya. Nah, mari kita lihat sesungguhnya syad itu seperti apa. Maka dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaiti itu dijelaskan begini. Wa fil istilah qala al-Jurjani. Dalam istilah ulama, qala berkata al-Jurjani, al-Imam Jurjani. Ini al-Jurjani ini adalah pengarang kitab At-Ta'rifat. Ya. Berarti kitab At-Ta'rifat ini diakui oleh ulama dunia karena telah dipakai. Asyadzu ma yakun mukhalifan bil qiyas. Yang namanya syad adalah sesuatu yang menyelisihi kias. Artinya kalau dalam bahasa ilmu balaghah itu mukhalafatul qiyas, tidak sesuai kias. Sekarang yaumil akhir itu mukhalafatul qiyasnya dari mana, Pak? Kok sampai jarang dipakai? Kalau kata jarang dipakai itu berapa banyak kitab yang menggunakan kata-kata atau redaksi yaumil akhirah? Apa mereka tidak tahu bahasa semua? Apa mereka itu tidak ngerti bahasa semua? Cuma gurunya sampean yang tahu. Seperti itu. Ya. Kemudian dilanjutkan min ghairi nadrin ila qillati wujudihi wa kasratihi, tanpa memandang, tanpa melihat banyak dan sedikitnya, Pak.
Jadi kuncinya syad itu adalah mukhalafatul lil qiyas, menyelisihi aturan qiyas. Seumpamanya maddah disebut madad, habbah disebut habab. Dan itu mukhalafatul qiyas namanya, Pak. Seperti itu. Cobalah belajar lagi balaghah. Ini sampai memberikan klarifikasi sampai tambah ngawur. Seperti itu. Kemudian mari baik kita lihat di kitabnya sendiri Syekh Al-Jurjani At-Ta'rifat. Di situ dijelaskan yang namanya syad itu sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah di atas. Kita kembali lagi ke bawah ya. Asyadz wa huwa ala naw'ain. Syadun makbul wa syadun mardud. Syad itu ada dua. Ada syad makbul, ada syad mardud. Amma syad al-makbul fahuwa alladhi yaji'u ala khilafil qiyas wa yuqbalu indal fusaha wal bulagha. Adapun syad yang makbul adalah sesuatu yang datang tidak sesuai dengan qiyas. Berarti mukhalafatun bil qiyas, mukhalafatul qiyas. Akan tetapi wa yuqbalu indal fusaha wal bulagha, tapi diterima oleh ahli bahasa dan ahli balaghah. Ini. Amma syadzul mardud, adapun syadz mardud itu fahuwa alladhi yaju ala khilafil qiyas wa la yuqbalu indal fusaha wal bulagha. Adalah sesuatu yang datang akan tetapi menyelisih aturan qiyas dan tidak diterima oleh ahli bahasa dan ahli balaghah. Seperti itu, Pak. Jadi apa yang disampaikan karena jarang dipakai, waduh, banyak Pak dipakainya Pak. Dan itu tidak sesuai dengan ta'rifan syad yang sesungguhnya. Kemudian ke bawahnya lagi, ya. Wal farqu baina syadzi wan nadhir wad dhaif. Perbedaan antara syad, nadhir dan dhaif. Ya. Anna syadza huwa anna syadza yakunu fi kalamil Arab katsiran lakin bi khilafil qiyas. Yang namanya syad itu di kalam Arab banyak, Pak. Tapi ini menyelisihi aturan qiyas. Menyelisih aturan yang sesungguhnya. Biasanya maddun, madadun. Biasanya habbun, hababun. Nah, seperti itu namanya mukhalafatul qiyas, Pak. Tidak sesuai undang-undang qiyas, artinya sorof. Ya, seperti itu. Nah, kemudian wan nadir huwa alladhi yakunu wujudu qalilan lakin yakunu 'alal qiyas. Sedangkan nadir itu jarang dipakai, keberadaannya sedikit tapi tidak mukhalafatul qiyas, Pak. Itu nadir. Beda dengan syadz. Jadi itu Pak ya. Kemudian masalah redaksi. Yang katanya sholat busra itu aneh. Anehnya dari mana, Pak? Karena disandarkan kepada Nabi. Lah kalau memang iya, kenapa? Maksudnya menyandarkan dari Nabi, mungkin. Dia bermimpi. Kemudian sama Nabi diajari seperti mungkin. Masalah sampean percaya dan tidaknya, kita percaya dan tidak, itu hak kita. Loh, bukan rukun iman. Ya. Kita percaya, iya tidak jadi tambah iman. Kita tidak percaya, tidak menyebabkan kita murtad. Enggak, Pak. Di situ tuh doa sungguhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha. Ini berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Masuk mendoakan kebahagiaan itu aneh, Pak. Kalau sampean bertanya kepada gurunya yang mazhab Hambali, apalagi di zaman sekarang, jelas itu Wahabi, Pak. Wahabi. Nah, jangkal sholawat yang baru datang seperti ini. Sholawat busun yang sudah masyhur sholawat nariyah saja, Pak. Waduh. Jadi cacian, jadi makian, Pak. Bahkan disyirik-syirikan. Jadi jangan aneh-aneh lah. Kalau salah ya salah. Itu bagus, gentle. Dan saya suka kiai seperti itu. Ya, semoga kedepannya lebih berhati-hati. Jangan sok-sokan, Pak. Walaupun sampai ngakunya tidak sok-sokan, tapi orang itu tahu kalau sampean itu sok-sokan kemana-mana bicara soal itu. Salah. Setelah mendapat gempuran baru sampean klarifikasi. Tapi dalam klarifikasinya masih ngeyel. Begini. Ya coba dibaca, Pak. Syad itu bukan jarang, Pak.
bukan jarang, tapi mukhalafatun lil qiyas atau di bahasa balaghah itu mukhalafatul qiyas. Seperti itu. Semoga ini manfaat kepada kita semua. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.